berputar riak kehidupan diselingi canda tawa bersama. Ada musiknya, ada pesindennya untuk menghibur para pemirsa di mana saja Anda berada. Tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya. Baingan atung baing tebing disangkeun ati. Cenia, hebat Agus. heuy. Kenapa? Ternyata selain wajahmu yang cantik bersinar, Terus? badanmu yang aduhai, tapi suaranya juga merdu menggelegar. Alah, Hebat Agus. pisan. Itu mah apa Ya. ya? Hanya sebagai kecintaan saya Ya. akan lagu-lagu kepesindenan. Oh. Tadi sedang belajar loh sama teman-teman dari SMKN 10 Bandung. SMK Negeri 10 Bandung luar biasa. Lagi belajar nyinden. Lagi belajar Walaupun nyinden. sebetulnya tidak seperti suara emasnya Upit Sarimana. Oke. Tidak sebagus suaranya Titim Fatima dan tidak seindah suaranya Ibu Nunung Nurmalasari. Luar biasa. Tapi mencoba sedikit. Tapi sudah oke, sudah lumayan bagus. Itu Udah sudah seperti sinden mendekati, Sohor ya? betul sekali. Luar biasa Nggak gitu ya. juga sih, Bob. Enggak juga. Baik, Kang Agus, Heeh. tahu nggak sih? Ya, Di era tahun 50, 60-an, ini menurut 50-60 tahun Mbak, atuh literatur lama yang banget. pernah saya baca nih, buat yang mana kepesindenan di era 50, 60-an itu sangat begitu populer sekali. Apa itu? Kepesindenan, Oh, betul luar sekali. biasa. Nah, puncak kepopuleran kepesindenan terjadi itu ketika munculnya dua pesinden sohor. Siapa aja? Tahu nggak? Siapa tuh? Upit Sarimana dan Oke. juga Titim Fatima. Oh, saya tahu itu karena saya sering juga muterin lagu-lagunya itu di RRI. Oh gitu? Iya Jadi dong. pernah denger ya? Pernah denger dan juga pernah muterin lagunya. Sangat begitu populer. Betul sekali. Dan suaranya juga sangat begitu terngiang di pendengar dan juga para fansnya waktu itu. Di tahun 50-60 tahun. 50-60-an, belum lahir kan? Belum. Ya, rencananya juga belum. Dan tahu nggak Ya, sih Bot, yang mana saking populernya ketika itu Titim Fatima dan juga Upit Sarimana Ya. dan banyak sekali fansnya waktu itu. Sampai lagu Cahya Sumirat yang tadi Baik. saya bawakan itu dulu Cahya Sumirat itu kan, Ya, itu merupakan satu lagu yang memang sangat begitu populer dibawakan oleh Titim Fatima. luar biasa ya. Dan saking terkenalnya Ya. saat itu Titim Fatimah mendapatkan 1 unit mobil. Wow, keren, 1 Dari unit fansnya. mobil. Baik, Seperti itu. seperti itu ya. Nah mungkin juga di zaman sekarang hampir sama ya, orang juga datang lihat nonton konser musik dan lain sebagainya. Tapi juga di zaman sekarang pesindenan ini juga masih ada ya, artinya juga bisa dilestarikan. Betul sekali. Baik. Dan tentu saja kalau ngobrolin tentang masalah pesindenan begitu Teteh ya, ini luar biasa. Dan dari tadi kita ngomongin tentang pesinden, kemudian juga tadi saya senang sekali melihat Teteh tadi gitu? nyanyi sinden. Jadi malu saya. Nanti saya ngundang Teteh ya. Baik. Anak saya nanti Yunatan. Aman. Ya, baik. Ngomong-ngomong nih Teh Nia, dari tadi kita ngobrol terus nih, kita mau nyapa dulu nih. Oke. Iya, selamat malam pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya Sampurasun. Rampes, jumpa lagi di program RRI Net Obrolan Budaya, produksi RRI Bandung bersama saya Abot Agus Gunawan. Dan saya Nia Iswara, tentunya kami berdua akan mengajak Anda untuk mengikuti obrolan kami bersama 2 orang narasumber istimewa Ya. dan juga tim kesenian SMKN 10 juga turut hadir malam Betul. hari ini. Ya. Yang mana kita tentunya akan membahas bagaimana eksistensi kepesindenan di Jawa Barat. Ya. Namun Ya. setelah tayangan berikut ini. Luhur
Meneruskan ke abdi kamana jungjunan sepi kalau mantaya nu ngambul cik sumangga atuh ulah kajong-jonan deui ganda taya sanaos dipapalerkeun haten teu daek paler minu gering alang-layung kusut dirung buka bingung gerik jika milu nyeri nalangsa milu midang ada milu midang adam jog-jog henteu daek mondok siga binga bang sumaria ariwang kuno saurang sian jauh tepak ikhlas. Baik pemirsa, sekilas kita telah menyaksikan penampilan sinden menjadi bagian dari pertunjukan seni wayang golek. Nah, yang kita lihat tadi itu adalah penampilan bentang sinden Subang. Siapa sih yang tidak kenal dengan sosok pesinden yang satu ini? Inilah Nunung Nurmalasari yang alhamdulillah tentunya malam hari ini beliau hadir ya. Betul Agus. sekali. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Ini belum nyanyi aja suaranya udah merdu ya. Apalagi jadi minder saya. Baik Cenia, ini juga narasumber yang kedua ya. Di samping kita juga tengah-tengah kita sudah hadir yaitu Dr. Lili Supali MSN. Beliau adalah Ketua Jurusan Karawitan ISBI Bandung dan beliau juga
Ya, selain seorang akademisi, beliau juga adalah budayawan, pemerhati seni karawitan Jawa Barat. Wilujeng Wengi, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong sampurasun. Rampes. Saya panggilnya Pak Lili atau Kang Lili atau Abah Lili gini gimana? Mangga telangkung ya, yang penting jangan tante saja. Oh, jangan tante saja. Baik, ini luar biasa ya. Oke, saya ke Pak Lili terlebih dahulu ya. Ini berbicara mengenai kepesindenan di eksistensi di Jawa Barat begitu ya. Nah, Pak Lili ini berbicara eksistensi, terutama bagaimana pengertian secara sederhana begitu ya tentang kepesindenan di Jawa Barat, terutama untuk masyarakat ini seperti apa, supaya juga orang bisa lebih memahami mengenai kepesindenan ini, Pak Lili. Ya, kalau saya jawab secara menyeluruh itu sebetulnya sangat kompleks ya. Kompleks ya. Karena ada yang mengatakan bahwa kepesindenan itu berarti sosok penyanyi wanita, tapi jangan salah juga bahwa kita di Jawa Barat mengenal sosok sinden pria. Ya, itu almarhum Saleh Sari Rasa itu ya. Nah, artinya ini dalam perkembangannya tentu banyak definisi-definisi tentang kepesindenan. Ya. Nah, itu juga ada yang ke sosok, artinya ke pelakunya. Ya. Nah, tapi kalau berbicara kepesindenan berarti adalah objeknya. Siapa yang apa yang dilakukan oleh pesinden. Betul. Gitu. Nah, sinden dalam hal ini kepesindenan artinya adalah satu nyanyian gaya khas tertentu yang biasa dibawakan oleh seorang pesinden. Baik. Nah, itu tentu makanya saya katakan tadi kalau dijawabnya secara melurus sangat kompleks banget. Betul, gitu. betul. Tapi secara sederhana adalah kepesindenan adalah bagian seni vokal tradisi Sunda yang memang memiliki khas tertentu yang biasa diiringi oleh gamelan atau non gamelan tapi masih dalam konteks lagu-lagu gamelan. Baik. Nah, itu ada di celempungan, ada di wayang, ada di keliningan, ada di iringan tari, ada di ketuk tilu, ada di jaipongan. Baik. Nah, itu pesinden. Baik, luar biasa. Dan ternyata Cenia ya, sinden itu atau pesinden ini juga tidak semua orang bisa. Betul sekali. Karena sulit, rumit betul, katanya karena ada ya. anggapan juga kalau mempelajari kepesindenan ini sangat begitu sulit, kompleks dan rumit. Rumit ya, seperti halnya hubungan kita. Baik, perkembangan sinden dari zaman Bihari sampai Kiwari di zaman dulu sampai sekarang ini seperti apa, Pak Lili? Ya, dan ini ada dua hal lagi ya. Perkembangan sinden dan perkembangan kepesindenan ini berbeda, dua hal yang berbeda. Baik. Ya. Karena kalau kepesindenan berarti karena ke objeknya. Betul. Nah, perkembangan sinden ini berarti ke pelakunya. Ya, makanya akan saya kaitkan dulu. Sinden itu asalnya dari kata sindian. Sindian, sindian. Nah, di dalam konteks bahasa Sunda yang akhiran ian itu menjadi e. Contoh kabupatian menjadi kabupaten. Ya. Nah, sinden itu begitu, sindian. Nah, sindian adalah sebetulnya itu dari rumpaka, lirik, sisiniran. Betul. Nah, apa kaitannya dengan sekar kepesindenan? Dalam sekar kepesindenan, yaitu ada ketergantungan seorang pesinden itu menyanyikannya itu ketergantungan kepada rumpaka, bukan ketergantungan kepada melodi. Iya. Nah, jadi kadang-kadang melodi itu justru mengikuti rumpaka. Maka di sana sinden itu seorang juru sinden dia harus piawai. Melihat rumpaka seperti itu banyaknya suku kata, maka si pesinden itu wajib merangkum. Sehingga ini menjadi bagiannya. Nah, kalau perkembangan kepesindenan itu berkaitan dengan tadi ditanyakan bagaimana perkembangannya, ya sampai sekarang masih jelas eksis gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang perkembangan sindennya, nah ini juga tentu akan berkaitan lihat dari indikator-indikatornya. Betul. Nah, indikator sinden sebetulnya bukan hanya tadi persoalannya siapa yang menyanyikan cewek atau laki-laki. Betul. Nah, itu baik cewek maupun laki-laki itu bisa. Nah, asal tadi indikator kepesindenannya seperti apa. Nah, memang kalau kita melihat dekade Titi 45, Upit Sarimana. Tapi sampai sekarang maka munculnya kakak saya ini artinya perkembangan sinden boleh saya katakan masih tetap berkembang. Bahkan kalau Akang pernah ke Subang, itu gudangnya sinden di Subang. Di Subang. Wow, luar biasa. Artinya itu eksistensinya masih tetap. Ya.
Baik. Tadi disebutkan sama Bapak Lili yang mana sinden itu tidak hanya untuk sebutan jurukawi perempuan saja, Ya. tapi juga laki-laki. Ya. Kalau ada sebutan khusus nggak untuk laki-laki, Pak? Tetap sinden. Sinden. Makanya disebutnya sinden pria. Sinden pria. Bukan wirasuara. Kalau wirasuara itu alok nantinya. Oke. Jadi Baik. makanya ini ada keterkaitan antara estetika dan antar pelakunya, itu saling keterkaitan. Ya. Luar biasa Kang Abot. Baik, Seru ini ya, juga menarik ya. menarik sekali. Ternyata seperti itu perkembangannya ya. Baik, dan saat ini juga mungkin Ya. saya langsung ini bertanya pada Ibu Nunung Nurmalasari. Ya ampun, Iya, tadi ini. suaranya sangat begitu merdu, belum nyinden loh ini. Betul. Nanti juga kita lihat ya. Baik, Nyanyi. tentunya sebagaimana yang kita ketahui, sosok Ibu Nunung Nurmalasari ini sangat begitu populer. Betul. Baik itu di Jawa Barat, nasional, bahkan mendunia ya Pak Lili, luar biasa. Dah mungkin ada sedikit cerita mungkin nih Bu Nunung, awal mula berkenalan dengan dunia kepesindenan itu seperti apa dan gimana Bu? Terima kasih Neng Nia. Selamat malam pemirsa RRI Net ya. Ambu pertama belajar nyinden itu pertama mendengarkan kaset, dulu mah masih kaset pita ya Kang ya. Ada kaset Ibu Ijah Hadijah. Betul. Dulu pertama bukan nyinden tapi ngawayang, ngadalang. Oh. Itu waktu itu judul lalakon Pak Cecep itu Nurkala Kalidasa kan. Sampai ambu itu sambil nyinden, ngawayang, ngendang, ongkoh gitu ya. Masya Allah. Jadi kalau papa kadia badaya, oh Iya. ngawi ongkoh. Mhm. Badaya ngawita manggung, bakting pak tungtung, dang, tung, ya seperti itu ya. Ya. Lama-lama ambu sama orang tua didorong, sok atuh katanya, sok kalau suka guguru gitu ya. Betul. Ambu guguru ke Ibu Mimin dulu di Pasir Ibu Ceri. Itu ambu waktu itu masih kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Sudah bisa Aduh. nyinden. Iya, Luar biasa. nyindennya itu pertama sekali Pertama. lagu Peyem Gaplek, Wow. Prop Peyem ya. Gaplek. Itu lumayan sulit loh. Baik. Tapi Iya, enak iya. ya, sulit Enak Peyem ya. Gaplek itu enak. Iya. Sareng mipit kembang Mipit itu kembang. ya. Tah lamun latihan teh ambu mada jalingkak kata orang Ya. Sunda mas sayang. Jalingkak tuh apa ya? Eh, Kayak laki-laki tomboy gitu ya. Aktif Jadi gitu ya Bu ya? iya. Proaktif gitu. kalau nyanyi itu naik ke pohon biar ke pohon. kedengaran. Bu, nyanyi itu ke panggung bukan ke pohon Ibu. Iya, apaan acan dibayar. Oh, tak bisa dibayar. Ya, jadi naik ke Iya, pohon iya. tinggi banget. Heeh. Kalau sekarang mah ambu ngadeg-deg ya, lihat iya, itu. iya. Tapi di situ lagunya teh itu terus gitu ya. Iya. Nah, kemudian kelas Baik. 3 terus berlatih di Ibu Mimin. Iya. Di bawah ngawayang sama dulu pernah dalang dasim. Iya. Ke panggung juga belum pakai kebaya Neng. Jadi pakai celana short ya. Terus itu kan nong-nong ambu mah ya. Ya. Ini teh diponi terus dikucir gitu-gitu. Tapi karena di kampung manggung teh kan kaluweung gitu Ya. ya. Kalau ke panggung teh diakod dah masih alit kene gitu. Kalau nyanyi cuman itu aja, Peyem Gaplek. Ya. Nah, jadi terus sampai berkembang SMP, naik lagi diajar dangdos sampai kalau ada di Subang mas dari dulu juga sudah banyak yang nyawer. Ya. Kalau dulu masieun. Ya. Takut Sawer itu takut ya. kalau ada yang nyawer teh takut nih, ya. Takut dages Takut karol. kenapa itu tuh Ibu? Iya, soalnya sudah tarua. Oh. Kamu kan masih Iya, anak iya, iya. kecil ya. Baik, baik, baik. Masih original gitu. Ya. Baik. Nah, itu. Ya. Jadi alhamdulillah berkembang kemudian sekolah ke SMKI. Ya. Banyak guru-guru ambu bukan hanya di SMKI tapi seperti tokoh-tokoh Ya. di Karawitan ya, Prof. Seperti diantaranya di RRI dulu ada Pak Kustiara, Ya. ada Mang Sami. Sempat siaran juga di Baik. RRI ya Bu ya. Iya, ambu dulu pernah bekerja di sini tahun Oh, iya iya. tahun ini 80. nostalgia berarti ya di Iya. sini ya. Ini sempat dengar Jadi juga memang- bahwa Ibu Nunung ini pernah berguru juga dengan Ibu Ijah Hadijah, betul nggak seperti itu Bu? Iya, kalau secara langsung enggak Neng. Cuman kan dulu ada kaset gitu ya. Setiap ada lagu itu ambu pelajari. Iya.
terus sampai ngolotok cenah Ya. gitunya. Nah, seperti itu. Oh, Jadi itu alhamdulillah awal sampai kecintaannya ya ternyata ya luar awalnya biasa. seperti itu dan alhamdulillah sekarang masih tetap cinta. Masih tetap. Ya. Begitu Neng. Baik. Ya, tadi kan Bu Nunung mengatakan hubungannya sinden pasti dengan wayang golek begitu ya. Nah, saya ke Pak Lili, Pak Lili. Ini apa sih latar belakang atau juga sejarah adanya sinden-pesinden ini dalam seni vokal yang menjadi bagian dari seni wayang golek, kemudian juga apa kedudukan serta keberadaan seorang sinden ini dalam penyajian musik karawitan terutama di wayang golek, karena setahu saya dulu katanya ya kalau pesinden itu berada di posisi duduknya tuh paling atas. Nah, gitu kan. Begitu sangat orang nonton wayang golek teh selain dalang, sindennya juga. Itu siapa sindennya? Nah, itu kan menjadi daya tarik juga. Baik, Pak Lili silakan. Ya, singkat saja Pak Lili. Ya. Sebetulnya kalau ke wayang golek itu baru-baru sih sebetulnya sinden masuk wayang golek. Ya. Itu kurang di akhir tahun 1800 menjelang 1890-an. Baik. Karena wayang golek awalnya tidak pakai sinden. Oh, gitu. tidak pakai sinden. Sinden munculnya di kita itu sebetulnya dari ketuk tilu. Dari ketuk tilu itu karena para jawara ketuk tilu ketika nonton wayang juga ngambil ronggeng, maka disebut pada waktu itu ronggeng wayang. Ya. Nah, itu zaman namanya Nyi Mene, Nyi Arwat, ya, kemudian kesininya ketika dalangnya itu dalang Braja. Nah, ketika dalang Partaswana Ibu Arnesa kan sebagai istrinya itu menjadi ronggeng wayang. Nah, itu dimasukkan ke wayang. Nah, dia baru mengatakan nggak saya mentong ngaronggeng. Artinya udah jangan ngaronggeng, tapi kalau sudah di wayang itu menjadi juru sinden. Nah, bahkan saya mengamati lebih berpendapat kata sinden pun itu diawali dari sana. Gitu ya, itu ke wayang. Memang tahun 50-an karena memang 50-60 tahun zaman Titim Patimah, ya itu seolah-olah juru kawi atau sinden itu lebih dari dalang. Kalau sekarang dalang di sindenan artinya dalang disertai sinden. Kalau dulu dalang nyinden ngadalangan sinden. Artinya dalang di bawah sinden. Itu zaman Titim Patimah. Ya, kemudian Upit Sarimana. Tapi kemudian dikembalikan lagi ke porsinya seperti sekarang ya. Sinden itu menjadi bagian dari wayang. Wah, keren ya, saya baru tahu itu alur ceritanya ternyata ya. Wah, menarik sekali ya. Baik, Kang Abad, ya. Sebelum tentunya kita melanjutkan kembali obrolan kita dengan dua narasumber yang luar biasa ini, tentunya kita sepertinya penasaran ya. Kalau misalnya kita tidak mendengar suara emasnya dari Ibu Nunung Nurmalasari. Iya, saya penasaran. Ingin juga melihat langsung. Biasa kan mendengarkannya melalui audio ya. Betul. Sekarang mah langsung loh. Langsung. Baiklah, untuk Anda juga pemirsa, tentunya kita akan hadirkan satu lagu Mipit Bentang dari suara Nunung Nurmalasari.
Mapai, mapai, rasa ngelayang di kalang lurilap bintang diri yang sayang nak bulan bias perang cempling masana nyandingkeun peting hate jumerit ka Gusti yang neneng bari asrah sumeran sangkan dijahit tiana bang balu kiwari walan nimbangan bawa asih jeung kaheman sanajan kandek di luhur suhunan cahyana tembus jajantung kiwaring sapaneja dina kanan hati ngedadak jangera ya ngadat jangera nguniang diharengan hate jangla sejak mitembian mipit bintang barana Luar biasa. Gus, gimana Tuan. setelah secara langsung Aduh. mendengarkan dan menyimak suara emasnya Ibu Nunung Nur Malasari? Betul sekali, nggak penasaran bener ya. Jadi nggak Langsung, kaleng-kaleng kan? betul. Jadi di rekaman suaranya seperti itu, bagus Betul, luar iya, biasa. iya. Aslinya pun Sama persis sama Teteh. persis, jadi nggak bohong. Nggak bohong ya, oke. Jadi nggak penasaran kan? Betul, nggak penasaran. Oh, Dan baik. justru saya juga pengen belajar, Sinden kalau usia segini masih bisa nggak ya? Bisa mungkin ya Pak Lili ya? Bisa ya? Karena Ibu Nunung tuh dari kelas 2 SD. Sudah Iya, pandai luar nginden. biasa. Baik. Ini sedikit mungkin ke Ibu Nunung langsung. Masih capek nggak Bu? Mohon maaf. enggak Enggak. Bu udah biasa semalam suntuk. Oh iya betul, karena wayang golek itu memang biasanya durasi waktunya semalam suntuk ada ya Bu. Iya. Baik, ini lagu Mipit Bentang ini ciptaan beliau langsung loh. Wah, Luar biasa. Tapi langsung tadi ya. ketika menyimak dan mendengarkan lagu Mipit Bentang ini bawaannya kok sedih gitu ya.
nyeredet kalau Betul. bahasa Sunda itu. Apalagi hujan, wah Apalagi udah hujan, deh langsung. sedih, nyeredet. Nah, jadi ada rasa kepanasaran. Ya. Ini sebetulnya gambaran seperti apa lagu ini dan terinspirasinya Dari dari mana? mana? Biasanya kan kalau membuat lagu itu memang harus ada inspirasi Betul, kan? Betul kan betul, Pak ya? Seperti itu ya. Bisa disampaikan mungkin Ambu. Iya, terima kasih Neng. Memang lagu ini sebetulnya sudah lama ya. Ya. Zaman Ambu ya ke manggung dari panggung ke panggung biasana lamun aya rumpa kateh tret gitunya diserat. Itu menggambarkan perjalanan Ambu Ya. di Nuseni. Banyak mengalami berbagai macam kesulitan, kebahagiaan dan sebagainya ya, Baik. tantangan dari A sampai Z. Kemudian setelah mengalami itu tapi toh akhir-akhirnya Ya. kita jangan berputus asa tetapi langsung meminta kepada beliau yang akhirnya dari pertama mapai jalan ya, seperti itu yang akhir-akhirnya kita berpasrah ke Allah sehingga bentang yang ada di atas itu alhamdulillah bisa dipetik, dipipit itu Nong ya. Wah, Luar biasa. keren ya. Baik, dan tadi lagu Ya. Mipit Bentang pun diiringi atau napi dipirik Ya. istilah bahasa Sunda. Betul ya Pak Lili, dipirik dengan teman-teman dari SMKN 10. Ini gamelan Salendro ya Pak Lili ya. Nah, dan juga di sini ada hadirnya juga guru pembimbing dari SMKN 10. Dan satu hal lagi Kang Abot, Ya. yang mana teman-teman atau adik-adik dari SMKN 10 ini merupakan juara 1 Pasanggiri Gamelan Degung Piala RAA Wiranata Kusuma tingkat remaja SLTA sederajat kelima tahun 2021. Luar Tahun biasa. ini ya. Wow. Yang diselenggarakan oleh ISBI Bandung ISBI ya Pak Bandung ya. dan kebetulan juga kalau tidak salah Pak Lili yang Penyelenggaranya Pak sebagai Lili, penyelenggaranya ya. Baik, panitia. Oke. Baik, dan sekarang Ya. sudah hadir di sini Ya, guru pembimbing dari SMKN 10. Bapak Bapak Asep Asep Supriyadi Supriyadi. SS. Assalamualaikum Wilujeng Wengi Sampurasun Kang Asep. Waalaikumsalam, Rampes, selamat malam. Alhamdulillah. Baik, Kang. Bagaimana nih pihak SMK Negeri 10 Bandung ini terutama juga yang memang sudah mempersiapkan anak didiknya begitu ya dan juga tampil kemarin di lomba ya sehingga bisa menjadi juara apalagi di masa pandemi Covid-19 ini Kang. Silakan Kang. Iya. Tentunya dalam masa pandemi seperti ini COVID-19 suatu musibah yang tiada henti-hentinya dan itu berimbas bukan saja di satu instansi atau lembaga, Ya. termasuk sekolah juga, semua sekolah saya rasa dari sekolah dasar sampai tingkat atas itu diberhentikan. Nah, tentu itu akan berhubungan dengan kendala-kendala. Satu kendalanya kami tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung, tatap muka secara langsung di kelas dengan murid. Dan itu sangat berakibat sekali apalagi yang berhubungan dengan mata pelajaran yang sifatnya produktif atau praktek di jurusannya itu sendiri seperti di Karawitan yang notabene berhubungan dengan praktek secara langsung itu harus dilakukan secara daring. Baik. Nah, itu yang kesatu. Yang kedua, kami juga harus punya komitmen ketika ada peluang dari pemerintah yang dilakukan 1 bulan ke belakang mungkin PTMT itu juga tetap ada kendala ketika si anak tersebut tidak diberikan izin oleh orang tua. Ya. Nah, dengan event-event seperti kemarin Pasanggiri Degung dan kegiatan-kegiatan seperti ini itu merupakan celah bagi kami untuk tetap memberi motivasi terhadap anak agar tetap belajar dan giat belajar. Mantap ya. Luar biasa. Betul. Ini ya. tantangannya apa nih ketika Pak Asep menerapkan metode pengajaran yang mana memang harus daring seperti ini dan luar biasa ini bisa jadi juara 1 gitu. Betul, iya. Ya, tantangannya sebenarnya ketika pembelajaran itu harus diterapkan di tahap kedua, anggap saja sekarang yang tingkat akhir kelas 12, itu harus dimulai dari awal lagi. Oh, dari awal lagi. Dari teknik karawitan dasar, Baik. yang normalnya itu harus diberikan materi praktek karawitan bersama itu harus diulang dari dasar gitu karena mereka ya notabene ini dari yang kelas 12 aja sekolah hanya 1 semester pertemuan. Hanya 1 semester saja. Iya.
Baik. Di Ya. SMKN 10 itu kan ada pelajaran gamelan ya, Ya. Pak Asep ya. Ya. Ada pelajaran gamelan yang mana siswa-siswi itu harus kan Ya. mengikuti pelajaran tersebut. Ini bagaimana nih? Ada treatment atau metode khusus biar nanti selepas lulus atau keluar dari SMKN 10 teori atau materi yang telah diberikan dari SMKN 10 tidak lepas gitu. Betul. Mengingat saat ini kan Kang Abad ya, Ya. tempaan apa namanya budaya luar eh, begitu dan sangat begitu luar biasa. iya, selain itu juga mungkin bagaimana dengan staf pengajar di sana begitu ya. Ya. Berbicara mengenai bagaimana mendidik anak-anak ini supaya juga bisa eksistensi di apa namanya dunia karawitan khususnya. Ya. Iya. Singkat saja silakan. Pak. Iya, saya menggarisbawahi dari dua kata, proses belajar dan mengajar. Belajar itu sendiri tidak dikhususkan untuk siswa, gurunya sendiri harus belajar. Belajar apa? Belajar metode. Saya aja yang notabene memang dengan basic atau pengalaman empiris di luar itu sebagai seniman pelaku, apalagi di SMK Negeri 10 saya belajar secara langsung sama Bu Nunung. Di luar juga saya Pak Lili Suparli sebagai guru panggung saya, walaupun saya tidak dididik secara formal di ISBI Bandung gitu. Nah, guru juga harus memikirkan metode apa yang secara praktis dapat diterima oleh siswa tersebut gitu. Jadi ada beberapa metode mungkin zaman saya dulu sekolah di SMK Negeri 10 itu harus segera didaur ulang, diperbaiki, lebih disempurnakan. Baik, luar biasa. Terakhir tentu saja harapannya ke depannya bagaimana nih Pak Asep? Ya, kalau berbicara harapan tentu ada kekhawatiran. Atau juga mungkin pesan iya. singkat saja Pak, silakan. Ya, ada kekhawatirannya satu, saya sebagai regenerasi dan harus melahirkan, saya sebagai generasi dan harus melahirkan regenerasi. Ya. Ini adalah anak-anak yang nantinya harus menjadi regenerasi, dia mau mengabdikan diri di alma maternya atau di mana saja, mereka harus berpijak pada seni dan budaya. Nah, kekhawatiran saya justru dengan adanya pelaturan sekarang, ketika guru-guru senior saya yang notabene, maaf, ini berbicara sensitif, yang notabene mereka pegawai negeri sipil. Baik. Secara perlahan mereka berangsur pensiun satu persatu. Baik. Nah, kebetulan di SMK 10 yang notabene atapnya itu SMK negeri dengan basicnya itu hampir 100%, sekolah seni pertunjukan. Di situ guru-guru PNS-nya sudah kurang. Dan kebanyakan itu guru-guru honorer. Ketakutan kami gimana nanti secara perlahan guru honorer tidak ada, apakah sekelas sekolah negeri mau diajarkan sama guru-guru yang honorer. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Asep dan sama-sama. sukses terus tentu saja untuk tim kesenian SMK Negeri 10 Bandung ya. Salam untuk semuanya yang ada di sana mungkin. Pak Asep terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Kembali Kang Agus kepada Ibu Nunung dan juga Bapak Lili. Yang tadi lagu yang telah diciptakan oleh Ibu Nunung Nurmalasari, liriknya sangat begitu indah. Liriknya aduh luar biasa. Ini terkait dengan lirik ini Pak Lili mungkin ya. Kalau misalnya kita akan menciptakan satu lagu khususnya untuk kepesindenan ya atau di dunia kepesindenan, itu ada aturannya enggak? Apakah harus seperti apa dan gimana gitu? Apakah juga mungkin sama dengan lagu Sunda begitu liriknya? Emang Sunda sih memang sebetulnya. Sunda. Ya maksudnya pop Sunda gitu kan. Oke. Jadi gini, makanya saya tadi mengatakan di awal itu sekar kepesindenan itu ada konsep ketergantungan kepada rumpaka. Artinya lirik. Ya. Saya yakin ketika Bu Nunung tadi membuat itu, makanya tadi dia bercerita justru lirik dulu yang ditulis. Ya, karena apa? Secara melodi dia sudah ada di sini semua. Dan bahkan penciptaan lagu Sunda, saya ada ilustrasi sejarah malah ini, itu justru penciptanya rumpaka bukan melodi. Yang kita kenal sekarang lagu Es Lilin itu ciptaan Ibu Mursih kan. Betul. Tapi di tahun itu katanya tahun kurang lebih tahun 50-an. Padahal ada piringan hitam yang menjelaskan tahun 38 itu ada namanya saya lupa presiden juga, dia bukan menciptakan, ada lagu yang bukan mirip lagi, melodinya lagu Es Lilin tapi judulnya Es Kopi.
Bedah rumpaka awalnya es kopi mah cece. Oke. Nah, artinya ini apa? Keterkaitan dengan tadi, maka rumpaka dulu itu ya. Rumpaka dalam kepesindenan ini ada yang saya analisa. Pertama, ada rumpaka-rumpaka yang memang menjadi lagu kesatuan yang utuh dengan melodinya. Artinya yang saya sebut lagu jadi. Nah, lagu jadi, artinya lagu jadi itu rumpakannya dan lagunya sudah nggak bisa terpisah. Itu dan tidak boleh dirubah. Tidak boleh dirubah. Oke. Seperti kalau yang barusan lagu Mimpi Bentang, melodi dan lagunya itu nggak bisa dirubah-rubah. Berarti itu termasuk lagu jadi ya? Lagu jadi, Baik. ya. Bahkan ada lagu jadi itu ada 3 jenis. Tadi lagu jadi yang memiliki rumpaka, melodi dasar, laras dan rumpaka yang baku. Kedua ada lagu jadi yang hanya memiliki melodi dasar dan laras, rumpakanya bisa berbeda-beda. Yang ketiga ada kategori lagu yang hanya memiliki melodi dasar saja. Yang ketiga justru ini tidak memiliki laras, melodi, rumpaka yang baku, dan itulah ciri kepesindenan yang disebut lagu jalan. Dan ini tidak lagu jalan dan yang tidak terdapat dalam seni vokal yang lainnya di Sunda dan dimanapun. Itu khas kepesindenan. Nah, lagu jalan jadi sajalana sinden. Sajalana. Dia ingatnya apa? Yang penting dia kenongannya apa, nada apa, nada akhirnya. Dia harus tumbuh kemana. Dan itulah kepiawaian sinden dan ciri khas kepesindenan itu. Makanya saya tadi katakan itu ketergantungan rumpaka. Dia melihat rumpaka ini, dia dengan piawainya ini harus laras anu. Oh ini harus laras anu. Berarti dengan demikian seorang sinden belum bisa disebut sinden apabila belum bisa menguasai lagu jalan. Ya, itu malah betul, malah itu Mang Samin, Mang Tosin mengatakan can brek disebut sinden lamun belum sah disebutkan sinden kalau belum bisa menyanyikan lagu jalan. Nah, itu tantangannya loh, Bud. Nanti coba ya, jalan ya. Baik, saya ke Ibu Nunung gitu ya. Ini menarik sekali Ibu Nunung, tadi juga sudah disebutkan mengenai sinden dan luar biasanya sebenarnya pertanyaannya adalah kemampuan dasar apa sih yang memang harus dimiliki oleh pesinden begitu. Apakah juga bakat, ini juga berpengaruh atau tidak begitu ya. Kemudian mungkin dari gayanya juga Ibu. Atau harus mungkin melakukan pendidikan formal? Nah, atau juga mungkin ada ritual-ritual khusus begitu Bu. Silakan Bu Nunung ya. Terima kasih. Memang pertama-tama kita mau jadi sinden itu yang utama itu harus punya bakat. Ya, itu dasar sekali ya Kang ya, bakat. Karena di samping bakat dia ada kemauan. Banyak di lembu-lembu ya, ada alus ya budak teh bakat, tapi udah teresep sinden mah kampungan, suka suka begitu. Padahal bukan nyindennya yang kampungan itu ya. Ya contohnya alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi karena nyinden. Jadi yang perlu dikuasai itu bakat, kahayang dan latihan yang kontinu. Apresiasi. Lajeng anu utami deui urang kedah gaduh guru. Bager ya harus punya guru. Seperti Ambu punya guru. Guru Ambu bukan satu aja. Banyak ya. Banyak termasuk di sini dulu di RRI Mang Samin, Pak Kustiara ya, Ibu Imik, Ibu Cici. Itu guru Ambu semua. Kemudian saha anu ngadamel lagu cawadan teh? Pak Rosadi. Pak Endan. Nah itu guru Ambu juga, jadi sangat banyak sekali termasuk guru Ambu itu Pak Dede Amung, Pak Asep gitu ya. Jadi harus bakat, belajar, punya guru. Begitu di antawisna. Barangkali Kang Dokter ya bade nambihan. Baik, silakan Pak Lili. Jadi yang dikatakan bakat itu sebetulnya adalah kepekaan irama dan laras. Oh, oke. Ya. Jadi banyak itu bakat itu di sana kepekaan irama. Kalau orang tua dulu kita sering dikatakan budak ieu boga wirahma. Artinya kepekaan terhadap iramanya. Itu bakat sebetulnya secara ilmu bakat itu sebetulnya. Kan cuman kita kalau dengan kata bakat seolah-olah relatif ya. Padahal bakat itu adalah yang tadi ketika kepekaan larasnya mau nada apapun udah nyampe ya itu dia punya bakat. Nah tentu kalau dalam sinden dasar-dasarnya tadi juga ada apa?
Sinden itu lebih lantang, lebih lugas, tidak dibuat-buat dia suaranya. Baik. Kenapa Ibu Nunung halimpu dan nyariosna kita salimpu? Nah, Betul, tapi zaman Ibu Titim, Betul. Ibu Upit, tenge, ya karena dia sinden itu tenge. Beda dengan di jenis vokal yang lain. Kalau sinden itu makanya lebih bebas, tanda petik kreativitas nantinya. Matak ulin senggol, ulin laras. Sorama nomor tanda petik nomor sekian. Untuk gaya itu gimana? Ada Ya. istilah gaya Ya, gitu. gaya itu kan bisa style, apakah itu ke penampilan? Ya itu tadi gaya itu muncul karena apa? Karena dia ulin senggol, Ya. ulin laras, ulin surupan. Kira gitu itu Baik. tambahnya. Baik, kalau begitu mungkin poin penting penunjang eksistensi kepesindenan itu apa tuh Pak? Ya gini, itu banyak. Kalau kita sudah berbicara eksistensi, ini persoalannya sangat banyak. Dari pelakunya itu sendiri. Apalagi kalau kebetulan saya sedang mencoba tentang ekosistem budaya, ya. Ekosistem budaya ini akan berlangsung apabila ada beberapa faktor yang sangat menunjang. Pertama jelas pelakunya. Dari pelaku itu tentu ada kemauan tadi yang dikatakan, ada nilai-nilai kreativitas. Yang kedua, yang ketiga proses pewarisan yang tadi dikatakan oleh Pak Asep. Proses pewarisan bisa formal, bisa non formal. Baik. Artinya itu bisa pendidikan formal, bisa non formal. Keempat, ini juga peran media juga. Betul. Itu menjadi bagian dari ekosistem suatu konsepsi budaya, termasuk kepesindenan. Saya yakin sekarang dalam apalagi 2 tahun ini dalam masa pandemik, siapa yang akan tahu ada pagelaran wayang golek Sinden apabila tanpa media. Ya. Kelima, tentu ini stakeholder yang lain, dalam arti ini pihak-pihak swasta. Yang keenam, tentu pihak pemerintah dengan mewujudkan kebijakan-kebijakan, termasuk bukan hanya kepesindenan. Kalau keenam faktor itu berjalan, maka akan eksistensi kebudayaan itu akan muncul. Nah, termasuk kepesindenan tadi, di mana ruangnya? Jelas kalau ada gamelan, makanya sekarang sinden itu tinggal di 2 tempatnya, di wayang golek Betul. dan di jaipongan. Jaipongan pun bajidoran. Ya, karena kesenian itulah yang sekarang memunculkan sinden. Dengan apa? Dengan berbagai kreativitasnya sinden. Matak Ibu Nunung punten, kalaupun tadi dia saya kategorikan lagunya lagu jadi tadi, ketika satu saat mungkin 5 menit lagi nanti kita tanggap lagi lagu itu, dia akan agak yang berbeda lagi. Kenapa? Kreativitas sinden. Makanya saya selalu mengatakan ke murid-murid saya, sinden mah kudu pinter. Luar biasa. Niat jadi sinden? Niat. Niat ya? Ya, baru niat saya sekarang. Tapi kayaknya susahnya luar biasa Bu Nunungnya. Itu Baik. berapa persen untuk menjadi sinden pendukung akademis? Ya. Nah, nalar sebetulnya itu dibutuhkan. Harus ya. Ya harus, karena apa? Tadi kapan dia harus ulin senggol? Kapan dia harus merubah laras? Kapan dia melihat oh ini rumpaka sedih, mal mungkin dia dengan salenronya yang acak. Karena itu tidak akan didapat ketika kita belajar secara otodidak ya? Ya. Atau alam ya sebetulnya? Nah alam juga sebetulnya didapat, cuman dia tidak akan secara metodologi, tidak akan terapi secara akademis. Baik. Tapi prosesnya sama Ya. sih sebetulnya. Baik, saya ke Bu Nunung. Bu Nunung ini kan sekarang di masa pandemi COVID-19 begitu ya. Nah, apakah di zaman saat ini juga sebenarnya pesindan ini dapat menjamin untuk masa depannya, artinya juga bisa menjanjikan begitu, kemudian ya secara real begitu ya. Nah, kemudian juga apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda ini suka atau bisa menyukai seni vokal kesindenan ini gitu. Ya. Terima kasih. Kepesindenan di zaman era COVID ini ya, Ya. sangat sedih sekali. Ambu saja yang pegawai negeri ongkoh gitu, nyinden ongkoh ya, tetapi terasa sangat nyeri hati sekali gitu ya. Sakit hati ya. Tapi alhamdulillah, Ambu selalu bersyukur, walaupun nyeri celik seetik gitu, selalu disyukuri. Ya. Tapi yang sangat prihatin sekali kepada pesinden-pesinden yang alam. Disebutnya ada di ayah seniman alam gitu ya Kang ya, kita ada seniman akademis cenah gitu. Tah, seniman-seniman anu betul-betul dia tok seniman itu sangat menangis sekali. Baik. Gitu. Baik. Terakhir harapannya silakan Ya. untuk kedepannya Bu Nunung. Untuk kedepannya semoga dengan adanya seperti ini ada beliau Ya. beliau nggak tahu siapa ya Kang Prof yang Baik. memperhatikan nasib-nasib kami, terutama itu seniman-seniman di daerah
jangan sampai dari tetap kebutuhan hidup mah ada. Baik. Sedangkan dia bukan pegawai, bukan apa, jadi hanya tok dinu ngamen gitu ya. Sedangkan semua ini ditutup sayang ya. Jadi ya itu harapannya barangkali tolong diperhatikan begitu Pak Dir ya. Baik, Begitu. Baik. luar biasa. Ya, terakhir mungkin Lili? Pak Lili singkat saja Pak Lili. Singkat saja. Ya, harapannya ke depannya gimana? Singkat Seniman, saja. pemerhati, pemerintah, stakeholder, media, dan mari kita sama-sama. Satu, ya. Hanya itu aja kok. Hanya itu aja. Oke, baik, Singkat, luar biasa ya. Oke, seni sinden adalah salah satu bagian dari kesenian. Ya, kesenian itu juga sendiri merupakan salah satu unsur dari kebudayaan dan di antara ketiganya yaitu seni sinden, kesenian dan kebudayaan terdapat hubungan struktural dan juga fungsional. Dengan demikian tentu saja perkembangan dunia seni sinden dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat di lingkungannya. Artinya maju mundurnya dunia seni sinden bukan semata-mata persoalan pribadi sinden saja, tetapi juga melainkan terkait dengan persoalan lingkungan budayanya. Baik, Ya. terima kasih Ya. kepada Bapak Dr. Lili Suparli MSN dan juga Ibu Nunung Nurmalasari SSN. Tak lupa juga Ya. adik-adik dari SMKN 10 Betul. dan juga Bapak Asep Supriyadi SS tentunya ya Kang Abot yang Ya. alhamdulillah semoga apa yang tersampaikan pada malam ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Sebelum diakhiri Kang Abot, sepertinya kita penasaran dan juga pemirsa juga penasaran Ya. kalau misalnya Heeh. tidak kita mendengar suara Bapak Lili duet langsung dengan Ibu Nunung Nurmalasari ya. Itu yang ditunggu-tunggu Ditunggu-tunggu sebenarnya ya tentunya. sebagai pamungkas kita ya. Baik. Oke, baik dan akhirnya saya Abot Agus Gunawan Dan saya Nyai Suara. undur diri di kesempatan malam hari ini. Sampai jumpa lagi, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh, lain itu bade ka mana? Muni kakayang kaban gitu, Iya, ari akang atuh hoyong sapertos batu. muni sagala dipangke. Aduh, kieu geranya. Da ieu mah kapanasaran ya. Aceh teh bade ka mana? Pan bade milari hawa. Paingan dangdos ngareka. Peniron model ayeuna. Kumaun ka daerahan. Si akang mah sok cawadan. Akan sakadar ngelingan ulah ingkar kapribadian. Ya, nangukeun kan? Mun akang maksud ngomean. Ya, geuning sasar si akang teh lalampahan. Kabatur mere didikan kang. Na geuning bet mirucaan. Jika nya akang teh tirucaan Da ieu. domeh akan sok ngelingan ye sangkang teu kamalinaan ingkar ti kapribadian Cawadan akang mah. akan jadi jalma masmur Penjaga kakak takabur. eta mah sangkaan batu Lehnya geuning takabur. nyawat teh kudu kaharti Lahnya sok nganyeng-nganyeng nyeri. akan perlu menta bukti naon anu jadi arti Seueur ieu geuning kakak hambur rezeki. sah Jalan-jalan jalan-jalan siang wengi. Milari
sanes nyarekanya no. Ditungtungan timuruan Apaan cinta? hirup perlu ku hiburan mopohokeun kasulitan akan sokor ahli seni Mun jujur abdi kataji akan loba ku pamuji Henjakal sok akan sabjalir janji pertama sangkaan bungkul Nya akang gede-gede wadul belaan akang murudul ye sangkan karang leuwih punjul Mun takabur abdi mah teu kabita alah terus Diri dilatih seni suara narah diri kang menang noda jadi catur balarea murugul ngandung tujuan aya tujuanana ngalatihkeun lalaguan bejanu tanpa alasan eta mah ngan pasirikan ning ulah tutuluyan da bongan di mimitian akan nyawat jeung alesan sangkan teu kamalinaan atuh kieu we nya Kang mun salah silih omean sangkan mayeng hadean ieu mah lebih lumayan jalan